Pernah dengar gak yang cerita Nabi Sulaiman? Kisah Nabi Sulaiman tentang sodako. Nah, orang yang sodako itu terpelihara dan dijaga oleh Allah serta para malaikatnya. Karena memang bab infak ini masih ada hubungannya dengan sodako. Nah, oleh karena itu sedikit kita bahas tentang makna sodako yang sebenarnya. Nah, di sini maknanya adalah orang yang mengeluarkan hartanya dengan sodako, dia akan mendapatkan penjagaan dari tipu daya kehidupan dunia dan akhirat. Kan Nabi Sulaiman, Allah takdirkan, Allah beri kuasa untuk bisa berbicara dengan binatang, ya. Semua binatang. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan. Salah satunya dalam kisahnya Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh seekor burung. Oleh seekor burung betina. Seekor burung betina ini kalau setiap pagi dia keluar dari sangkarnya, dari sarangnya untuk mencari makan buat anak-anaknya yang ditinggal di dalam sarangnya. Ada yang sudah netes, ada yang juga masih dalam keadaan bertelur. Pada saat dia keluar mencari makan untuk anak-anaknya, betina burung ini melihat meninggalkan telur yang ada di sarangnya ini berjumlah 10, bahkan lebih. Pada sore hari balik lagi nih burung. Ya, burung betina ini balik, pas dilihat telurnya berkurang. 2. Jadi berapa? 8. Besok begitu lagi. Nyari makan buat anak-anaknya yang udah netes. Sedangkan telur yang dikereminya, yang ditaruh di dalam sangkarnya atau sarangnya ditinggal. Pas dia balik kurang lagi tuh. 2 lagi. Lama-lama apa? Tinggal 6. Ini kalau telur saya hilang dulu, nanti saya nggak punya keturunan, kata si burung nih. Burung betina. Emaknya burung. Saya nggak punya keturunan. Keturunan saya bakalan habis. Karena telur saya yang tadinya 10 lama-lama berkurang. Akhirnya nih burung punya inisiatif. Oh iya. Saya punya raja. Saya akan adukan permasalahan ini kepada raja Nabi Sulaiman. Datanglah nih burung. Tuan raja, ada apa? Wahai burung, saya setiap hari keluar mencari makan buat anak-anak yang sudah netes. Tapi sedangkan telur saya ini setiap hari berkurang. 2. Coba tolong dibantu saya, biar saya enggak terputus keturunan. Biar keturunan saya banyak. Kalau diambilin mulu nanti saya lama-lama enggak punya keturunan. Keturunan saya habis, kata si burung. Oh, siap. Ifrit. Kata Nabi Sulaiman. Dipanggil siapa? Jin? Ifrit. Siap Tuan Raja. Kamu standby, jaga sangkar nih burung selama 24 jam. Terlebih utama lagi, selama ini burung dia lagi keluar mencari makan, jangan sampai telurnya ini setiap hari hilang. Laksanakan Tuan Raja. Siap. Kata siapa? Jin Ifrit. Kagak tanggung-tanggung nih ya. Sapamnya bukan apa? Security. Bukannya hansip. Bukannya polisi pamong praja. Bukannya polisi. Tapi apa? Jin Ifrit. Termasuk jin yang serem dan besar serta menakutkan. Akhirnya Jin Ifrit pun datang ke sangkar itu burung dan menjadi bodyguard, menjadi pengawal, menjadi penjaga. Setelah keesokan harinya, di pagi hari
biasa nih. Burung tadi keluar lagi. Mencari apa? Mencari makan. Pas dia balik sorenya, tetap aja telurnya apa? Berkurang, hilang lagi, 2 lagi. Bagaimana ini? Jin Ifrit katanya disuruh sama Raja Sulaiman untuk menjaga telur saya. Tapi ternyata telur saya masih hilang. Wah, gak beres nih. Makan gaji buta nih Jin Ifrit. Ya, Jin Ifrit gak beres kerjanya nih. Saya akan lapor lagi kepada apa? Raja Sulaiman. Datang lagi di burung. Assalamualaikum ya Raja. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Kata Raja. Kemarin Tuan Raja bilang mengutus Jin Ifrit untuk menjaga burung, menjaga telur saya yang berada di dalam sangkar, yang berada di dalam sarang. Kok sore hari ini saya balik tetap aja hilang nih telur saya. Telur saya nggak ada lagi, berkurang lagi. Oh begitu? Iya. Dipanggil tuh sama Nabi Sulaiman, Jin Ifrit. Ifrit, sini. Siap Paduka. Kata siapa? Jin Ifrit. Mana ini kerjaanmu? Mana penjagaanmu? Kan saya suruh untuk menjaga telur jangan sampai hilang. Kok tetap aja telur dari burung betina ini hilang lagi? Apa jawab Jin Ifrit? Ya Tuan Raja, bukannya saya nggak ngejagain, bukannya saya nggak apa, nggak membantu, nggak menjaga telur itu supaya nggak diambil. Saya tetap ada di situ. Cuma ketika saya memang burung itu, telur itu diambil oleh seorang pemuda. Seorang pemuda. Ketika seorang pemuda ingin saya geser, ingin saya halau, ingin saya jatuhin, kan jadi burung sangkar sarang burung itu ada di atas pohon. Itu anak muda naik pakai tangga. Tadinya mau saya jatuhin tuh, mau saya jorogin tuh anak muda yang ngambil telur. Baru mau saya deketin, ternyata di belakangnya, depan belakang, samping kanan samping kiri sudah dia juga punya pengawal. Punya bodyguard. Gitu. Siapa bodyguardnya? Malaikat. Ya, bodyguardnya malaikat. Apa kata Jin Ifrit? Ya, kalah pangkat saya. Ya. Jin sama malaikat tinggian mana pangkatnya? Tinggian malaikat. Bagaimana saya mau menghalau, mau ngejatuhin tuh anak muda yang ngambil telur Tuan Raja, sedangkan di depannya, belakangnya, samping kanan kirinya itu ada bodyguardnya, malaikat yang menjadi penjaganya. Otomatis saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalah pangkat. Memang zaman Nabi Sulaiman ini jin masih bisa terlihat, masih bisa berinteraksi sama kita, sama manusia. Jadi zaman Nabi Sulaiman manusia sama jin masih apa? Bisa melihat. Cuma kalau sekarang jin ini termasuk makhluk yang tak kasat mata. Ada tapi tidak terlihat. Kita bisa dilihat sama jin, tapi kita tidak bisa melihat jin. Jin bisa melihat kita tidak bisa melihat jin. Malaikat bisa melihat jin, tapi jin nggak bisa melihat malaikat gitu. Ya, kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Malaikat bisa melihat jin, tapi jin nggak bisa melihat malaikat. Sekarang, tapi lagi zaman Nabi Sulaiman nggak. Akhirnya tuh Jin Ifrit, waduh, kalau begitu caranya saya nyerah dah Tuan Raja, nggak berani, karena dia dibekengi sama malaikat. Kalau bekengnya tibang Hansip RW 12 mah gampang, kasih rokok aja ke ya Jaki ya. Kasih rokok sama kopi sebungkus juga udah gampang, udah diem. Nah ini bekengannya malah malaikat. Wow, nggak tanggung-tanggung. Akhirnya Nabi Sulaiman pun bingung dan ingin mencari tahu ada apa nih.
Apa yang menyebabkan nih anak muda istimewa, kata Nabi Sulaiman? Pasti ada sesuatu yang nggak beres nih. Ya. Ada sesuatu hal yang apa? Yang bikin anak muda ini begitu sangat apa? Luar biasa. Kenapa? Karena dia didampingi sama malaikat. Setelah ditelusuri, dicari tahu oleh Nabi Sulaiman, ternyata ini anak muda, ya. Anak muda, dia ini termasuk orang-orang yang dermawan. Termasuk anak muda yang ringan tangan untuk mengeluarkan sodakoh, untuk membantu orang lain dengan hartanya, dengan tenaganya atau dengan pikirannya. Nah, sehingga sesuai dengan isyarat baginda Nabi kita Muhammad SAW, as-sodaqah tutba'ul bala. Sodaqah itu dapat mencegah ya terjadinya bala dan musibah. Coba kalau dia nggak sodaqah, ya dia bakalan apa? Terkena bala tuh anak muda, bakal terkena musibah, jatuh dari mana? Dari pohon, dari tangga. Karena dia sodaqah, akhirnya dilindungi atau dijaga sama malaikat. Jadi setiap anak muda ini mau ngambil telur burung ke atas pohon, dia lalu sebelumnya dia selalu apa? Sedekah. Yang belum makan dikasih makan, yang belum kopi dikasih kopi. Ini Jaki kopi tuh, gitu. Saya mau ngambil telur dulu ke atas, kata anak muda. Jaki ini rokok, sep, ya. Buat temennya kopi, ini gemplong nih, gitu. Macam dah. Jadi sebelum dia ngambil telur, tuh anak muda selalu sedekah. Nah itu hebatnya sedekah. Bukan dia yang menjaga hartanya, tapi hartanya itu akan menjaga dirinya.